Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya Safwatallah, ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'du, kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang ke tanah suci ibadah haji dengan jalan kaki dan dengan kendaraan onta yang kurus karena jauh. Dan mereka akan berdatangan karena seruanmu itu dari tempat-tempat pelosok-pelosok yang jauh. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-Nya. Itu surat Al-Haji ayat 27. Ayat itu Allah
suruh baca kepada Nabi Ibrahim. Dan ayat itu diturunkan juga kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dan ayat itu dibaca oleh Ibrahim di mana? Beliau ketika berdiri di atas batu makam Ibrahim. Nah, yang pernah ke Tanah Suci, lihat itu ada makam Ibrahim. Tempat berdiri makam batu, tempat berdiri Ibrahim dikirim dari surga. Jadi ada batu dari surga dikirim oleh malaikat. Nah, nih Ibrahim, diri sini. Untuk apa nih? Nah, kamu kan lagi bangun Ka'bah nih. Nanti ini batu naik sendiri dia. Nah, kalau menyusun batu Ka'bah itu sudah tinggi, tangan Nabi Ibrahim gak cukup untuk menaruh batu-batu membangun Ka'bah. Ini batu naik. Nah, naik batunya. Ya. Nah, kemudian dia turun lagi. Ambil lagi batu baru, mau ditaruh, mau dipasang, turun lagi. Nanti naik lagi. Kayak lift. Nah, ini makam Ibrahim ini seperti lift. Ya. Nah, pernah lihat gambarnya yang belum ke sana ya? Ada telapak kaki Nabi Ibrahim, dua itu di batu itu. Di meja kecil, ada bekas telapak kaki dua, kanan, kiri. Nah, Nabi Ibrahim nginjak, ada bekas telapak kakinya, kayak berlubang. Nah, turun, naik, turun. Bangun Ka'bah, keliling dia. Jadi kalau tukang sekarang kan pakai sekarang tukang pakai apa? Steger ya? Nah, steger. Nah, ini stegernya Nabi Ibrahim itu. Makam Ibrahim. Nah, setelah selesai Ka'bah dibangun, Nabi Ibrahim disuruh diri lagi situ. Begitu diri di situ, itu batunya naik tinggi sekali, setinggi gunung yang paling tinggi di Mekah itu. Bukit yang paling tinggi di Mekah, setinggi itu. Naik batu itu, dan Nabi Ibrahim ada di atasnya. Terbang dia ke atas, setinggi itu. Pas lagi di situ, Tuhan wahyukan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang kamu udah tinggi. Serulah manusia untuk haji ke sini. Ka'bah udah selesai, kamu bangun, renovasi. Ka'bah udah selesai direnovasi. Kamu seru, wa'azin finnasi bil haji ya'tu kerijalan. Serulah manusia. Ya, seru. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat, bagaimana kata saya menyerunya? Apa suara saya sampai? Ini bumi luas, manusia banyak. Kata malaikat, azin. Kamu seru alayyal balak. Urusan yang mau sampai, yang mau tidak itu urusan Allah. Nah, jadi tugasmu hanya menyeru, mana yang sampai, mana yang tidak itu urusan Allah. Gitu ya. Jadi bapak yang sudah haji, ibu yang sudah haji itu semata-mata karena urusan Allah. Allah yang nyampein. Karena seruan itu sampai di kuping kita. Yang hari ini belum haji, ya seruan itu belum sampai kali ya di kupingnya. Ya. Nah itulah kisah makam Ibrahim dan ayat tadi. Ya, sehingga banyaklah umat Islam yang berdatangan ke Tanah Suci atas seruan Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada orang kaya, itu tandanya sudah diseru itu. Nah, orang kaya tapi dia dikasih tahu, Pak, kok belum haji? Bapak udah punya rumah, punya mobil, kekayaannya banyak. Belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Ada nggak orang ngomong gitu? Ada nggak? Nah, budek itu namanya. Ya, itu namanya bolot. Udah dipanggil tuh. Tanda-tandanya badannya sehat. Tanda-tandanya uangnya banyak, itu tandanya sudah dipanggil. Cuma 2 tahun ini nggak ada haji nih. Ya, katanya karena ada wabah. Ya, katanya begitu ya.
Tapi nggak tahu alasan yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan tahun depan sudah mulai haji lagi. Untuk jamaah haji seluruh Indonesia dan wabil khusus Indonesia. Amin ya rabbal. Wabil khusus lagi yang ngomong ya, yang ngomong ini bisa berangkat lagi ngebimbing ya. Ini 2 tahun kita nggak ngebimbing nih. Nah, sama jamaah. Amin ya rabbal alamin. Namun, nah ini namun nih. Bapak-bapak nih, ibu-ibu tuh, ya, ada Bu RT juga, ya. Di tanah air ini, di Jakarta, kebetulan kita di Jakarta, di RW 10, Kampung Perigi, Anak Kusir, Masjid Abror, nah, ya enggak? Ada ternyata di sini pahala setara dengan haji. Nah, bapak-bapak yang nggak bisa naik haji, nggak mungkin naik haji, nggak ada uang, umpama ya. Ibu-ibu, Allah Maha Adil. Ada pahala nanti di akhirat kita kagak kalah sama orang-orang yang haji, nggak kalah. Timbangan haji kita ada, bahkan sering kita haji lagi. Banyak pahala haji kita. Setidaknya ada 5. 5 amalan Pak Bambang. Kalau Pak Bambang amalkan ini, Pak Bambang itu masuk catatan harian Pak Bambang haji. Haji Bambang. Ya. Nah, Haji Amli. Nah, banyak hajinya. Haji Hakim. Ente walaupun belum ke Mekah, Kim, tapi ente dapat pahala haji. Ya. 1. Nah, ini banyak yang sudah diamalkan. Kita lihat sudah ada 3 belakang, ya. Apa itu? Man shalla subha fil jamaah, summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a syams, summa shalla rak'ataini, kana lahu kahajjatin wa umratin tamah. Nah, dapat pahala haji pertama. Syaratnya sholat subuh berjamaah. Nih, kita dapat nih. Syaratnya sholat subuh berjamaah. Yang kedua duduk. Habis subuh duduk. Nggak keluar masjid. Duduk aja di sini. Ngapain? Yazkurullah, zikir. Atau buka Quran, baca. Haji. Atau dengerin ceramah. Ya enggak? Nah, atau baca selawat. Atau doa. Sampai 6:03 syuruk. 6:03 tambah 10 menit. Tambah 11 menit lah. Jadi 6:14. Supaya matahari naik. Apabila dia subuh berjamaah. Kemudian duduk ngaji. Sampai 6:14. Kemudian dia sholat. Apa niatnya? Usalli sunnatas syuruk rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat syuruk 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Baca iftitah, baca fatihah, baca surat ruku, sujud. Rakaat kedua fatihah, baca surah, ruku, sujud, salam kanan, salam kiri. Doa sedikit, terserah bebas doanya, pulang. Maka Bapak sama dengan pulang naik haji. Tamah. Hajinya sempurna. Haji Iskandar. Haji Supri. Ya. Haji. Asli, hajinya asli. Pahalanya asli. Jadi jangan heran nanti catatan harian kita. Kok saya Haji Iskandar. Haji. Tanggal sekian haji. Tiap hari haji. Tapi kadang-kadang kita tidak ambil ini. Gak ambil. Kenapa? Kita ada kerjaan, ada sibuk. Kalau bisa tidak-tidaknya seminggu sekali kita bisa naik haji. Kalau kita lagi sibuk kerja, pergi. Ya. Kalau enggak, ya kenapa? Duduk aja sampai 6:14. Ya. Alhamdulillah banyak yang nemenin saya. Saya nggak mau tinggal nih. Tiap hari naik haji. Ya. Tiap hari saya duduk sini. Kalau Bapak lewat. Ya. Tiap hari saya naik haji.
Saya nggak mau tinggal karena saya tahu hadisnya sahih. Saya tahu. Yang pulang ya mungkin belum tahu atau belum yakin. Kecuali ada butuh sekali pergi cepat urusan. Saya kan DRS di rumah saja. Ya kita ini ke DRS semua. DRS di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Ya udah di masjid habis subuh. Syarat pertama berjamaah subuhnya. Kalau nggak berjamaah subuh nggak dapat. Syarat kedua habis subuh nggak megang apa-apa, nggak megang kompor, ya, nggak megang pisau, motong-motong bawang, nggak megang HP, kecuali HP-nya Quran di situ nggak apa-apa, itu megang Quran namanya, ya. Nah, nggak megang apa-apa, megang Quran, megang tasbih sampai 6.14, sholat 2 rakaat. Itu haji. Ini satu nih, pahala haji. Jadi kita tidak akan kalah timbangan kita dengan orang yang duitnya banyak. Dia haji, dia haji, dia haji. Kita juga bisa tiap hari haji. Satu. Yang kedua. Man zahaba fi hajati akhihil muslim. Faqudiyat hajatuhu. Kutibat lahu hajjatun wa umratun. Wa illam taqdi kutibat lahu umrah. Nah, pahala haji yang kedua. Raih ini, ambil ini. Apa itu? Apabila ada seseorang melihat orang lain itu butuh pertolongan. Dia lihat ada temannya butuh pertolongan. Ya enggak? Kemudian dia tolong sampai berhasil. Dia tolong orang itu. Dia butuh pertolongan, dia butuh bantuan. Kita tolong, kita bantu dengan ikhlas. Sampai berhasil, kutibat wajib untukmu yang menolong itu. Pahalanya setara dengan haji dan umroh. Gitu Pak. Ya. Jadi cobalah cari-cari, ada orang butuh pertolongan gak? Cari-cari dong. Ya. Nah ini di luar masjid. Atau di dalam masjid bisa juga, atau di kampung di mana kita berada, ada orang butuh pertolongan, tolong cepat, berhasil. Wajib hukumnya kita dapat pahala setara haji dan umroh. Kita udah tolong, kita udah bantu, ternyata nggak berhasil, belum berhasil, wajib dapat pahala setara umroh saja. Hebatnya nolong orang ya, hebatnya nolong orang itu. Setara dengan haji dan umroh. Kalau nggak berhasil, setara umroh. Jadi sekecil apapun orang lain kita lihat butuh pertolongan, bantu kalian. Walaupun kecil, walaupun sepele, tapi nilainya tetap setara dengan haji dan umroh kalau berhasil. Paham ya? Paham nggak? Apaan? Nolong orang. Jadi udah 2 nih peluang haji dapat. 1 tadi apa? Sholat syuruk. Sholat syuruk. Ya, peluang haji 1. Sholat syuruk 2. Nolong orang sampai berhasil. Pak Supri, contohnya nolong orang sampai berhasil itu apa? Contohnya, salah satu. Biaya sekolah sampai tamat. Woi gede itu. Gede itu. Biaya anak asuh sekolah sampai tamat besar tuh. Sampai dia tamat. Wah kalau bisa. Bapak asuhnya dapat pahala haji dan umroh. Dan banyak yang lain. Banyak yang lain. Ada ya teman kita kurang sehat, ya enggak? Kita yang cariin obatnya. Kita beliin kelapa hijau. Umpama dia meriang-meriang. Wah, beliin kelapa hijau. Peresin jeruk nipis, kasih garam, kasih madu, aduk, pupuk, minum. Gimana sore? Mendingan belum? Agak mendingan. Besok beliin lagi kelapa hijau. Peresin jeruk nipis, kasih garam, kasih madu, pupuk, minum. Segar dia. Kita yang beli kelapa hijau, kita suruh minum, segar dia. Pahala kita setara dengan haji dan umroh. Kita udah kelapa hijau udah 5 kali nggak sembuh-sembuh.
Ya, belum kali ya. Setara umroh aja dapat. Ya enggak? Masya Allah, itu contohnya. Ya, contohnya. Nah, ada bujangan. Sudah usia lanjut. Belum ada jodoh, kita cari jodoh. Dapat. Nikah dia. Dapat kita, dapat pahala haji dan umroh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu 2. Nomor 3. Orang yang datang ke masjid 3 niat. 3 niatnya. Nah, ada 3 niatnya. Bapak tadi ke masjid berapa niat Pak Joni? Niat Bapak ke masjid tadi hari ini apa niat Bapak berapa? Hah? Bapak niatnya ke masjid berapa? 3 niat. Bapak Bambang? Datang ke masjid ini niat Bapak berapa tadi? 1 aja sholat. Kalau aja kan? Rugi. Ini Nabi bilang gini, kalau orang datang ke masjid ada 3 niatnya. Niat, itu setara dengan haji dan haji pahalanya. 1, kalau pergi ke masjid niatnya untuk ibadah, sholat. 2, cari ilmu. Yang ketiga, ilmu itu bisa diajarkan lagi. Ini catat. Saya datang ke Masjid Al-Abrar atau ke Nurul Hidayah atau ke Habliyah. Saya tahu hari itu ada pengajian. Saya tahu hari itu ada ilmunya. Saya datang mau sholat, mau dengerin ilmu, dan ilmu yang saya dengar tadi mau saya ajarin lagi. Itu Pak. Tapi kalau saya mau datang ke masjid, sekalian ibadah, sekalian jualan mati cincin. Jualan mukena. Kagak. Ini ke masjid 3 niat. 1 apa tadi? Salat. Yang kedua? Cari ilmu. Yang ketiga? Untuk diajarkan. Hebat gak? Hebat ya. Saya datang ke masjid untuk sholat, untuk cari ilmu, dan sekaligus ilmu itu saya niat untuk saya ajarkan. Saya mendengarnya dengan berhati-hati. Saya dengarkan nanti ilmu yang di masjid itu, pengajian saya dengar dengan hati-hati, saya rekam semua supaya bisa saya ajarkan. Nah, kalau ada yang begitu niatnya, pagi tadi ada nggak yang begitu niatnya? Pasti kagak ada. Ya, saya yakin nggak ada ya, karena belum tahu ya, ya nggak? Coba hari-hari apa di masjid ada kajian? Datang ke masjid. Nanti saya habis sholat, habis isya, habis maghrib, ada kajian, saya mau dengerin pengajian. Habis dengan pengajian, saya mau ajarkan lagi ke anak saya. Saya mau sampaikan ke istri saya. Saya mau sampaikan ke suami saya, ke adik saya, ke teman saya. Ya, diajarkan setelah kita pahami. Bukan di share doang, paham belum. Ada juga tuh kerjaannya Bu RT. Share doang, kagak dipahami. Ya, pahami dulu, amalin dulu, baru kirim, kasih orang lain. Siapa yang datang ke masjid dengan 3 niat. 1 buat sholat, 1 buat cari ilmu, dan mengajarkannya dapat pahala setara dengan haji. Udah 3 haji kita. 1 hari bisa 3, berapa kali haji kita, ya enggak? Yang keempat, ada sahabat, ya Rasulullah, saya mau ikut haji sama engkau. Mekah, kan dari Madinah nih. Tapi ibu saya bagaimana tuh, lagi udah tua, nggak bisa susah ditinggal, nggak ada yang rawat. Kata Rasul, kamu nggak usah ikut saya haji, urus ibumu. Kamu mengurus ibumu, mengurus ayahmu, setara pahalanya dengan haji. Nah, nih masih ada siapa yang punya orang tua? Ini mumpung. Orang tua kita kalau udah sepuh, orang tua kita sudah lemah. Apabila orang tua kita butuh pertolongan, itu kesempatan anak dapat haji terus menerus setiap hari. Wah. Tapi kalau orang tuanya masih kuat, belum ada hajian, belum ada kesempatan. Tapi kalau sepuh, orang tua kita lemah, kita rawat, kita suapi, ya enggak? Kita gantikan bajunya,
kita mandikan. Merawat orang tua itu setara dengan haji. Ya. Saya orang tua saya udah nggak ada. Saya udah yatim piatu. Bapak enggak, emak enggak. Ente? Sama ya. Nah, jadi yang masih punya orang tua nih, jangan kita kasih kesempatan ke abang kita ngurusin emak kita. Kita sendiri. Jangan kasih adik kita, bilang saya yang ngurus, saya yang nyebokin. Ya, saya yang nyuapin. Harusnya saya. Kalau anak begitu ke orang tua, haji lagi. Timbangannya haji, catatan haji. Ya, nih beruntung yang punya orang tua yang masih ada. Tapi butuh perawatan. Nah, kesempatan haji tiap hari dapat. Alhamdulillah. Udah berapa tuh? Coba sebutin. Ente. 1. Turun apa? Hah? Turuk. 2. Nolong orang sampai hasil. 3. 3 niat. Apaan? 3 niat kemana? Jelas. Tapi katanya ente nanti mau nyampein lagi ya nggak? Ke masjid 3 niat. Untuk sholat. Ilmu. Menyampaikannya. 4. Hah? Merawat orang tua. 5. Terakhir. Sebenarnya banyak. Cukup 5 aja biar ingat ya. 5. Nabi pesan sama istrinya. Ini mau tidur. Mau tidur nih pesan sama istrinya mau tidur. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah. Ya Rasulullah. Kamu mau tidur? Ya. Tapi kamu khatam Quran dulu 30 juz ya. Mau tidur suruh khatam 30 juz. Oh ya? Terus kamu harus menjadikan semua orang sayang sama kamu. Gak boleh ada satupun orang benci sama kamu ya. Oh ya. Yang ketiga. Kamu harus menjadikan Nabi, Rasul memberi syafaat untuk kamu di hari akhirat nanti. Ya. Oh. Aisyah bengong aja. Mau tidur, suruh khataman. Mau tidur, bagaimana supaya orang sayang? Bagaimana supaya Nabi dapat syafaat? Mau tidur, kamu harus naik haji dulu. Mau tidur sudah naik haji. Ya enggak? Tapi Rasulullah kasih tahu. Ketika Aisyah bengong, banyak amat kapan tidurnya? Nah, Nabi katakan, kamu harus khatam Quran 30 juz, cukup baca apaan? Al-Ikhlas 3 kali. Nah, itu setara dengan khatam Quran. Baca Quran 3 kali kulhu, kamu sama dengan khatam Quran. 2. Bagaimana supaya Nabi memberi syafaat kepadamu? Baca selawat 3 kali. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu baca itu, insyaallah Rasul akan nolong kamu di akhirat. Ditolong kamu oleh Nabi. Apa kamu susah, nanti kamu apa sulit, Nabi datang, tolong kamu. Mau tidur baca selawat. Yang ketiga, bagaimana supaya semua orang kagak ada yang benci sama kita? Baca doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampunkan semua orang muslim ya Allah. Laki perempuan. Ampunkan semua orang mukmin ya Allah, laki perempuan. Semua orang-orang yang laki, yang perempuan, yang Islam, yang beriman, minta ampunkan dosanya, maka orang itu sayang sama kita. Ya. Yang terakhir, kamu haji dan umroh. Nabi bilang cukup kamu baca. Apa yang kamu baca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, 5. Itu ucapan luar biasa itu. Ya, setara dengan ibadah haji pahalanya. Makanya lidahnya jangan berat-berat. Baca itu. Mau tidur. Subhanallah,
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, baru baca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Habis itu baca terakhir, kalimat terakhirnya. La ilaha illallah. Tidur dah. Jangan ngomong-ngomong lagi. Usahakan kalimat la ilaha illallah terus tidur. Mana tahu kita lagi tidur mati, ya enggak? Pas lagi tidur. Nah, kita udah la ilaha illallah tadi akhirnya. Mati, masuk surga kita. Langsung masuk surga. Ada enggak orang bapak-bapak nih? Ada enggak? Pas mau tidur la ilaha illallah terus enggak ngomong lagi, ada enggak? Belum ya? Belum ya? Ah, bagi Bambang. Bambang nih mau tidur la ilaha illallah, Pak. Dan Bapak lagi tidur sore jam 10. Tiba-tiba bangunnya tenang kusir ntar. Ya enggak? Ada papan nih, ada tanah, oh kuburan. Kalau bangunnya tenang kusir sana, itu udah la ilaha illallah, udah jamin surga. Begitu caranya. Ya. Jadi mau tidur Al-Ikhlas, apalagi? Salawat, doain orang muslim muslimat, ya enggak? Terus subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Doa tidur, kemudian la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Pak Joni, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, mati pasti masuk surga. Ada enggak orang tidur tiba-tiba enggak bangun lagi, ada enggak? Ada kan? Nah, kalau giliran kita begitu. Nah, kita udah la ilaha illallah, dari jamin, ya enggak? Tapi jangan la ilaha illallah. Lampu matiin tuh. Mati lampu. Nah, mati lampu itu kata-kata akhirnya. Ya enggak? Nah, kalau kata-kata akhirnya mati lampu, ya mati lampu. Nah, tapi baca lagi la ilaha illallah. Alhamdulillah. Baik. Jadi walaupun kita tidak bisa naik haji ke Mekah karena corona, kita dapat haji sini ya. 5. Masih ingat kan? Coba ente. 1. Apa tadi? 2. 3. Bantuin bapaknya. Nomor 4 lupa dah. 1, 2, 3 udah. Nomor 4. Merawat orang tua. 5. Baca tasbih. Lah ya. Mudah-mudahan dapat diingat, dapat diamalkan. InsyaAllah amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim mubarik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa balligh maqasidana. Yassir alaina umurana umurad dunya wal akhirah. Hasil maqasidana. Iqdi jami'a hajatina. Ishfi jami'a asqamina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.